siapapun yang join. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau hari ini terus kami mau mendengar pesan-Mu supaya kami berjalan itu makin hari makin kuat. Kami tidak perlu takut menghadapi apapun ada Isabel di sekitar kami yang berusaha melemahkan iman kami, mengintimidasi kami Tuhan. Satu hal kami nggak mau takut, kami nggak mau khawatir karena kami harus bangun kekuatan hari-hari ini untuk kami berjalan maju di gunung-Mu Tuhan, mencapai waktu-Mu, dan kami percaya bahwa kami akan melihat kemenangan dan yang sesuatu yang segala sesuatu Engkau buat indah pada waktunya. Terima kasih Bapak. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita ya, tetap semangat, tetap percaya apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita adalah pemenang-pemenang ya. Kemerdekaan bangsa Indonesia juga mengingatkan kita semua bahwa kita juga bukan orang-orang yang kalah. Mungkin hari ini ada yang bertahan dalam usaha yang sepi, ada yang bertahan dalam usaha yang bangkrut, ada yang bertahan dalam rumah tangga yang hancur, ada yang lagi bertahan dengan penyakit vonis dokter, kanker, dan sebagainya, dan sebagainya. Percayalah, setiap pertahanan kita walaupun sampai hari ini kita belum melihat hasil, bukan berarti kita tidak akan pernah melihat. Tapi belum karena kita bertahan untuk menang. Suatu kali kemenangan itu pasti terjadi karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sudah menang atas maut. Dia sudah menang, bahkan dia sudah berkata, aku telah mengalahkan dunia, bahkan aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Siapa yang menyertai saudara dan saya adalah Tuhan yang telah mengalahkan dunia. Itu sebabnya selama kita hidup di dunia, gak ada yang namanya orang benar bertahan untuk bonyok, untuk hancur. Orang benar bertahan pasti untuk menang. Hari ini sesuai dengan ya hari 17 Agustus, 2 hari yang lalu, maka temanya bertahan untuk menang. Saudara lihat ya, hari-hari ini ada banyak orang yang gak gampang menjalani hidup jujur. Kalau lihat realita, semuanya pasti berkata, aku gak sanggup lagi, gak mampu lagi, gak cukup lagi, gak tahu lagi gimana caranya untuk bertahan hidup. Tapi sekali lagi, di dalam hidup orang benar, sekalipun saudara sudah tidak punya apa-apa, dalam bahaya maut sepanjang hari, seperti dibawa ke domba pembantaian yang sebenarnya nyatanya antara hidup dan mati, rasanya Tuhan benar-benar hidup, tapi rasanya keadaan sudah tertutup semuanya. Percayalah, pagi ini Tuhan mau berkata, kita tetap punya kuasa melalui iman, doa, pengharapan. Sekali lagi, jangan pernah takut ya. Ada kesaksian yang nyata, saudara tahu yang sering saya sharekan, ini kejadian nyata saat seorang ibu divonis kanker stadium 4. Di mana ibu ini sudah nggak punya asuransi ya, nggak punya uang, mau treatment untuk kemoterapi juga rasanya nggak mungkin. Satu kali kemo berapa ya. Tapi saat itu ibu ini ingat bahwa dalam hidup ini sekalipun nggak punya apa-apa, tapi dalam hidup ini ibu ini masih punya iman. Iman sekecil biji sesawi bisa menyembuhkan. Dia masih punya doa orang benar yang besar kuasanya, dan dia masih punya pengharapan. Pengharapannya akan apa? Ada satu kuasa, bilur-bilur Yesus pasti sanggup menyembuhkan. Hanya karena modal iman, doa, pengharapan yang gak pernah putus. Seringkali kita putus di tengah jalan. Waktu kita berdoa, kita berharap keadaan gak bertambah baik, tambah bonyok, tambah kacau balau. Seringkali iman, doa, pengharapan orang benar ini putus di tengah jalan, sehingga mereka gak lagi punya pengharapan. Tapi beda dengan ibu ini. Sekalipun 1 bulan dia beriman, bilur-bilur Yesus, keadaan tambah parah, dia sampai nggak bisa jalan dan sebagainya, bahkan pendarahannya juga hebat.
tapi kuasa iman, doa, pengharapan orang benar di tengah keadaan yang tidak bisa apa-apa, konsisten dilakukan. Tidak lihat besok, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Dan singkat cerita, ketika ibu ini satu kali dia mau buang air kecil, ternyata ada bongkahan daging yang keluar. Di situ ternyata setelah dicek beberapa saat, kanker itu menjadi sembuh. Tidak ada lagi sel kanker, bibit kanker, bahkan sampai hari ini ibu ini sembuh. Saya lagi minta jadwal untuk dia boleh bersaksi onsite ya, tapi dia masih sibuk karena dia juga harus kerja. Itu sebabnya kita percaya bahwa hari-hari ini yuk kita lihat ayatnya. Bagaimana kita bertahan untuk menang, tapi bertahannya jangan dengan depresi, nanti tidak geser gunungnya. Kalau bertahannya dengan iman, gunung ini akan semakin geser, saudara. Siapa yang menggeser? Kuasa Tuhan. Tiap kali, saya bisa bayangin di alam roh, tiap kali saudara beriman atas fakta yang buruk, gunung ini pasti geser, saudara. Tiap kali, saudara mungkin tidak lihat hasil, tapi di alam roh ini pasti terjadi pergeseran. Waktu engkau beriman, saat keadaanmu tambah sulit, pergeseran di alam roh itu sedang menggeser gunung masalah saudara akan menjadi gunung pemulihan. Doa orang benar, sekalipun waktu engkau berdoa bukan mantra bim salah bim terjadi, tapi ada kuasa yang bekerja di balik doa di alam roh dan pengharapan saudara kepada Tuhan. Hasil akhirnya itu pasti tidak akan pernah mengecewakan. Sekalipun waktu saudara berharap hari ini hasilnya berdoa puasa toko saya tambah sepi, saya tambah kena PHK. Jangan putus pengharapan. Tetaplah bertahan untuk menang. Tidak ada orang benar bertahan untuk kalah, tidak ada dalam sejarahnya. Buka Yoel 3 ayat 10. Hari-hari ini yuk kita persiapkan mental kita sebagai pemenang itu tidak boleh takut, tidak boleh khawatir, tidak boleh cemas. Seringkali orang jatuh di dalam satu masalah itu karena khawatir, takutnya melebihi segalanya. Itu buat orang responnya salah. Jujur, orang yang takut, khawatir itu pasti responnya nggak mungkin sesuai dengan firman Tuhan. Orang takut khawatir itu dikendalikan oleh iblis. Yoel 3 ayat 10. Tempahlah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya, aku ini pahlawan. Hari ini yuk kita tidak berdaya, tidak masalah. Tapi saudara sekalipun tidak berdaya, hari ini siapa yang sudah tidak berdaya oleh masalah? Saudara bilang gini, aku sudah tidak bisa apa-apa. Ya gimana lagi, sudah tidak punya modal, aku sudah tidak punya tabungan lagi. Secara akal saudara sudah tidak berdaya oleh masalah, hutang ya, mungkin masalah rumah tangga, suami sudah tidak pulang. Saudara bilang gini, saya sebagai istri sudah tidak berdaya, suami saya sudah selingkuh, sudah parah Bu Eli, saya sudah tidak berdaya juga melihat anak-anak yang berontak. Ada banyak orang yang hari-hari ini tidak berdaya, tapi sekali lagi firman Tuhan berkata, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Banyak orang dunia mungkin berpikir gini, memang agak stres, sudah tidak punya apa-apa masih berkata pahlawan. Pahlawannya di mana? Hari ini kita sebagai pahlawan, makanya firman Tuhan berkata gini, tempahlah mata bajakmu menjadi pedang. Kita perlu menempa iman, doa, pengharapan. Ini sebagai senjata pada waktu kita tidak berdaya. Kita ini jangan sampai iblis bisa mencuri yang namanya iman, doa, pengharapan orang benar, tidak ditempa lagi. Saudara sudah malas beriman, saudara malas berdoa, saudara malas berharap karena makin takut kecewa. Hasilnya nggak apa-apa. Kalau semakin kecewa, sekalipun engkau semakin tidak berdaya, percayalah kita tetap diperhitungkan Tuhan itu sebagai pahlawan. Tidak ada yang namanya orang benar hari ini sebagai pecundang. Sudah tahu Tuhan yang berpihak kepada saudara dan saya, Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Tapi saudara hari ini takut.
Percayalah kalau Tuhan dahsyat dan ajaib. Firman Tuhan di Mazmur 137 ayat 13 kalau nggak salah berkata, kejadian hidupku dahsyat dan ajaib. Kenapa? Karena Tuhan yang berpihak buat orang benar itu Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Saudara tidak berdaya, saudara tidak bisa membelah laut, it's okay. Tapi Tuhan yang menyertai saudara dan saya itu Tuhan yang dahsyat dan ajaib, sanggup membelah laut. Musa cuman mengangkat tongkatnya dan memukulkannya. Percayalah, kuasa Tuhan itu bekerja pada waktu engkau mengangkat iman, doa, pengharapanmu kepada Tuhan. Di situ engkau akan melihat bagaimana kuasa Tuhan yang dahsyat dan ajaib bekerja pada waktu kita sudah tidak berdaya lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buka di 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaannya untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Selain sebagai pahlawan, ya di tengah kita tidak berdaya, bertahan aja, pasti menang. Pahlawan itu tidak akan pernah takut. Yang kedua, yaitu aku ini orang merdeka. Sekalipun saudara dan saya adalah manusia yang berdosa. Kita dimerdekakan hari ini bukan karena perbuatan kita. Kalau ditimbang seperti ada orang berkata, nanti kalau masuk neraka surga itu ditimbang. Mana yang lebih tinggi, perbuatan baik atau perbuatan dosanya? Enggak. Kita hari ini kalau pakai timbangan, tidak ada orang yang selamat, saudara. Pasti. Tidak ada orang yang selamat. Tapi kita hari ini sekalipun manusia berdosa, ketika Yesus mati buat saudara dan saya, jujur tidak ada dosa besar kecil. Upah dosa maut, titik. Tidak ada dosa besar, dosa kecil. Berapa banyak kita hari ini melakukan dosa satu hari. Tapi percayalah, Tuhan itu sudah menjamin kemerdekaan buat orang benar. Sekalipun kita punya masa lalu yang kelam, kita setiap hari masih bisa jatuh dalam dosa, Tuhan tetap memberi anugerah. Tapi jangan dengan sengaja. Tangkep ya, kalau kita dengan sengaja, misalnya kita tahu berselingkuh itu dosa, ya, tapi diterus-teruskan, jujur. Orang kalau sudah mengerti kebenaran, sudah ditegur firman setiap kali, tapi tidak pernah berubah, itu orang bebal. Itu sengaja melawan kebenaran, maka tidak ada korban untuk menghapus dosa. Ibrani berapa itu? 12 ayat berapa? 26 kalau nggak salah. Di situ kita sepanjang kita tidak sengaja, mungkin tiba-tiba waktu kita terpancing emosi kita marah, ya kita berdosa. Tapi kita tahu bahwa namanya manusia selama masih dalam daging bisa emosi, bisa marah. Tapi sekali lagi ketika kita semakin dekat dengan firman, semakin kita tidak akan mudah untuk emosi. Nah, yang kedua, aku ini orang merdeka sekalipun kita manusia berdosa. Yang ketiga, aku ini hamba Allah selamanya. Sekalipun saudara hidup di dunia, pastikan status kita hari ini bertahan untuk menang karena kita adalah hamba Allah selamanya. 3 hal ini yang akan saya bahas. Yang pertama, aku ini pahlawan pada saat aku tidak berdaya, bukan pecundang. Banyak orang ketika sudah tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, banyak orang benar yang jadi pecundang. Banyak takut, banyak khawatir, banyak merenungi nasib, merenungi masalah, takut akan hari esok. Bukankah firman Tuhan berkata di Matius 6 ayat 23, jangan takut akan hari esok. Ya, sebab kesusahan sehari cukup sehari. Jalani kesusahan sehari cukup sehari. Itu sebabnya jangan pernah khawatir akan hari esok.
Hari ini kita pahlawan, hari ini kita sebagai orang yang merdeka, sekalipun kita manusia berdosa. Yang ketiga, kita ini hamba Allah, sekalipun kita hidup di dunia ini. Kita bukan hamba dunia. Itu sebabnya 3 hal ini yang akan saya bahas ya. Hari ini ayo semangat, orang benar bertahan. Saya kemarin dapat ayat yang bagus di Titus 2 ayat 13. Kita baca terlebih dahulu ya. Titus 2 ayat 13. Apa yang membedakan saudara dengan orang dunia? Titus 2 ayat 13 itu berkata gini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Saudara tahu beda orang dunia dan orang benar itu sangat besar. Orang dunia dalam perjalanan dilenyapkan. Tangkap ya. Orang dunia mau punya pabrik 10, hari ini mereka tanpa sadar kita semua ini dalam perjalanan dilenyapkan. Artinya kalau kita sudah berakhir di dunia ini mau berakhir, lihat dunia ini sudah serem gak? Ya, kalau semuanya sudah tua, dunia sudah tua, ya semakin banyak nanti bencana alam. Kita semua gak tahu apa yang akan terjadi dengan ketuaannya dunia ini yang semakin menakutkan kita yang hidup di dalam dunia. Semua digenapi. Perjalanan dilenyapkan. Tapi buat orang benar, dalam perjalanan apa Bu Eli? Dalam perjalanan menantikan pengharapan kita kepada Yesus yang penuh bahagia. Saya bisa bayangin ayat ini, aduh Tuhan terima kasih ya. Makanya jadi orang benar jangan pernah murtad. Jangan pernah menjual imanmu, sekalipun hidup kita tidak mudah. Tapi kita dalam perjalanan melihat penggenapan hidup yang penuh bahagia. Dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Saudara tahu ayat ini dipegang saudara. Titus 2 ayat 13 itu dipegang. Kita dalam perjalanan untuk melihat penggenapan hidup yang penuh bahagia, melihat kemuliaan Allah yang maha besar, dan kita akan melihat bagaimana juru selamat akan datang ke dunia menjemput saudara dan saya sebagai calon mempelai Kristus untuk menikmati hidup kekal selama-lamanya. Pastikan kita tidak usah sedih, tidak usah stres ya. Hari berganti hari begitu cepat. Ini sudah bulan Agustus sudah mau akhir, nanti sudah mau habis gitu September, Oktober, November, Desember 2024 sudah berakhir. Pastikan hari ini kita semua sudah punya kekuatan, tidak perlu takut, bertahan untuk menang ya. Kita semua melihat penggenapan hidup yang penuh bahagia, kemuliaan yang besar, dan kita akan melihat datangnya Sang Mesias Juru Selamat untuk datang menjemput saudara dan saya pada akhir zaman nanti dunia berakhir. Kita adalah orang-orang yang menang. Ya, pastikan nanti kita percaya kita adalah seorang pahlawan hari ini, tidak perlu takut. Siapapun saudara dan saya hari ini percayalah kita bukan orang-orang yang bertahan untuk kalah. Saudara dan saya hari ini akan melihat bagaimana kehidupan bersama Tuhan. Saudara tidak akan pernah kalah. Khususnya kalau saudara baca di Yeremia 20 ayat 11 sampai 12 ya. Yeremia 20 ayat 11 sampai 12. Bagaimana pahlawan saat tidak berdaya. Banyak orang tidak berdaya, tapi kita tetap punya kuasa bahwa kita ini pahlawan, karena Yesus akan menjadi pahlawan di dalam hidupmu, akan menjadi sumber di atas segala sumber yang mencukupkan kita di tengah resesi besar-besaran. Yeremia 20 ayat 11 sampai 12. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Wow. Saudara dan saya bukan pahlawan yang biasa-biasa, pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku
kamu akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. 12. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar dan melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamu kuserahkan perkaraku. Pastikan hari ini jangan pernah bertahan dengan kekuatan sendiri. Pastikan kita ini pahlawan yang gagah ya, walaupun tidak berdaya. Kenapa? Karena Tuhan yang membuat musuhmu nanti jatuh. Percayalah, kita hari ini mungkin tidak berdaya kena masalah, nanti dibalik. Masalah nanti akan dipulihkan Tuhan. Orang yang jahat akan dibuat jatuh. Masalahmu dipulihkan, musuhmu akan dibuat jatuh. Yang kedua, Tuhan membuat musuh tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ketiga, Tuhan membuat musuh akan dipermalukan. Dan Tuhan membuat musuh tidak akan berhasil. Pastikan kita sebagai pahlawan hari ini tidak akan pernah kalah dengan siapapun musuh saudara. Kalau kita pahlawan, maka musuhmu akan jatuh, tidak berdaya, akan dipermalukan, dan tidak akan berhasil. Musuh, katakan hari ini, saudara yang sedang direkakan yang jahat oleh orang-orang yang jahat atas hidup rumah tanggamu, keuanganmu, atas hidup keluargamu, katakan, aku adalah pahlawan yang gagah perkasa. Sekalipun engkau merekakan yang jahat atas rumah tanggaku, aku percaya bahwa Tuhan akan membuat engkau jatuh, engkau tidak dapat berbuat apa-apa, dan engkau akan dipermalukan, dan engkau tidak akan pernah berhasil. Itu sebabnya hari ini yuk semangat. Siapapun saudara dan saya hari ini tidak perlu takut. Yang lagi ngalami musuh boleh dikatakan seperti itu. Hari ini yang lagi ngalami masalah, percayalah saudara dan saya tetap melihat pemulihan yang luar biasa. Saudara jangan pernah takut. Siapa yang lagi tidak berdaya akan dibuat pasti mampu menanggung segala perkara, keluar lebih dari pemenang. Saudara tidak akan pernah dipermalukan. Yang kedua, hari ini percayalah, siapapun saudara dan saya tidak usah takut. Kita adalah yang kedua, orang yang merdeka ya. Orang yang merdeka sekalipun dalam keadaan dosa. Lihat apa yang dikatakan Imamat 20 ayat 8. Imamat 20 ayat 8. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Ayat ini artinya dalam. Besok malam Rabu saya akan bahas ayat ini. Saudara percaya, waktu keadaan hidup saya terpuruk ya, saya pernah ceritakan, saya pernah diancam untuk bercerai, dan saya dijanjikan banyak aset ini ya. Kalau saya mau dicerai, saya akan diganti, dikompensasi dengan banyak aset. Secara akal, kalau hitung-hitungan aset, rasanya daging bilang gini, sikat gitu ya, ambil, namanya harta saudara ya. Ditawari aset A, B, C, D, E dan lain-lain. Hanya saya tidak butuh susah kok, cuman tanda tangan aja surat cerai. Itu sudah ditawari banyak aset. Secara daging saya mungkin berkata, iya ya, kan enak ya dapat semua. Daging ini sudah teriak-teriak, sikat, ambil gitu ya. Suara-suara sumbang di sekitar saya bilang gini, begok lu, kalau nggak ambil begok lu, begok gitu ya. Tapi waktu ayat ini datang dalam hidup saya, jujur, antara mau ambil, sikat ya, dan Tuhan itu mengingatkan saya di Imamat 20 ayat 8. Kamu harus berpegang pada ketetapanku bahwa aku benci perceraian, dan kamu harus melakukannya untuk mempertahankan perkawinan, karena akulah Tuhan Allah yang menguduskan perkawinanmu. Saya begitu mendapat ayat ini, saya berkata, iya Tuhan, tidak akan saya jual iman saya hanya karena Tuhan harus tunduk kepada mamon. Karena mamon A, B, C, D, E, F dan lain-lain, maka Tuhan diabaikan, mamonnya diterima. Bukankah banyak
orang yang hari-hari ini karena kepepet, Tuhan diajak kompromi, bilangnya gini, Tuhan ngerti aku ya Tuhan, ampuni aku, Tuhan ngerti. Saudara, itu orang yang nggak sopan loh sama Tuhan. Tuhan dipaksa ngerti hatimu, diajak kompromi. Tuhan, aku tak kompromi ya, sebentar aja Tuhan, karena aku sudah kepepet. Sekali lagi, kita sebagai orang benar yang sudah merdeka, sekalipun saudara manusia berdosa, kita tetap tidak akan pernah hidup untuk kompromi dengan dosa. Pastikan hari ini Yohanes 8 ayat 26 ya. Yohanes 8 ayat 26. Satu pembahasan lagi kita akan selesai. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jangan sampai kita ini sudah dimerdekakan oleh Yesus dengan kematiannya, saudara tetap hidup dalam dosa. Saudara tetap hidup nyaman dosa, menikmati dosa ya. Hari ini pastikan kita sebagai orang benar, jangan sampai kita ini nyaman dosa, menikmati dosa, tapi kita harus berhenti berbuat dosa. 1 Yohanes 3 ayat 8 sampai 10a. 1 Yohanes 3 ayat 8 sampai 10a. Pastikan hari ini yuk, siapapun saudara dan saya, kita adalah pahlawan saat tidak berdaya, kita adalah orang yang merdeka. Ingatkan, kalau pahlawan saat tidak berdaya, musuhmu bakal jatuh, tidak berdaya, tidak berhasil, dipermalukan, komplit loh ya. Makanya kalau orang direkakan yang jahat, tenang aja. Semua perkataan firman ini diperkatakan, sekalipun orang yang memalukan, menginjak-injak hidupmu punya power, tetap akan Tuhan lakukan pembalasan, yaitu dia akan dipermalukan, dijatuhkan, tidak berdaya, tidak berhasil. Bayangin saudara ya. 1 Yohanes 3 ayat 8 sampai 10a. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Nah, kita sudah merdeka. Kita berasal dari Allah. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab dalam diri kita orang merdeka ada apa? Ada benih ilahi yang tetap ada di dalam dia. Ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Makanya hari ini kalau kita mengaku sebagai anak Allah, tapi kita tetap menikmati dosa, nyaman dosa, tanda tanya, tanda seru dalam hidup kita ini. Benihnya bukan benih ilahi, tapi benihnya iblis, dan kita berasal dari iblis. Itu sebabnya hari ini yuk 3 hal. Bagaimana kalau orang benar ya, hari ini sebagai orang yang merdeka, walaupun kita adalah manusia berdosa, sadarkan diri kita. Kita ini sudah benar-benar merdeka. Kita memiliki benih ilahi dan kita lahir dari Allah. Ingatkan, kalau kita jatuh dalam dosa, Tuhan tahu kita masih punya daging. Tapi kalau sudah diperingatkan selingkuh itu tidak boleh nak, dilanjutkan terus. Selingkuh ndak boleh nak, dilanjutkan. TTM ndak boleh nak sama pasangannya orang. Suka membayangkan suaminya orang juga ndak boleh nak, tapi dilanjutkan terus. Kalau hari ini Tuhan ingatkan akan dosamu, dan hari ini mulai sadarkan diri kita. Kita ini sudah benar-benar merdeka. Kita ini memiliki benih ilahi dan kita ini lahir dari Allah. Makanya kita harus benci dosa, cinta Yesus. Itu jadi rem buat kita di masa yang makin jahat. Kalau ada pelakor pancing emosimu, suamimu mulutnya kasar, bilang kamu memang istri bego, kamu ndak secantik pelakor, kamu ndak sepinter pelakor. Seringkali saya terima konseling karena dibandingkan dengan pelakor, dengan wanita tobat, emosi menyala-nyala. Bu, gregetan bu, emosi bu.
Kurang ajar, wanita tobat itu ya Bu, nakal. Sudah jadi wanita simpanan berapa orang. Saya dibandingin dengan wanita nakal Bu, wanita tobat. Nggak terima, nggak. Mulai hari ini kita sebagai orang benar sadarkan, kita ini orang merdeka yang sudah benar-benar dimerdekakan. Kita ini punya benih ilahi dan kita ini lahir dari Allah. Kita bukan preman, kita tidak perlu kepancing emosi dengan ulah pelakor yang memang dari iblis. Maklum, dia kan tidak punya benih ilahi, dia dari iblis. Lah kita ini kan punya benih ilahi, kita ini lahir dari Allah, kita adalah orang yang merdeka. Jadi kita tidak perlu terpancing emosi. Berusahalah untuk penguasaan diri dengan baik selama kita hidup di dunia ini dengan respon yang benar, sekalipun dunia ini mengajarkan untuk membalas yang jahat dengan yang jahat dianggap normal. Tapi buat orang benar, tidak pernah normal. Jujur saya ngomong sama beberapa orang, ingat ya, selama kita masih waras, kita sebagai orang benar, kita tidak akan membalas yang jahat dengan yang jahat. Ini orang waras. Tapi kalau kita sudah hari ini marah, emosi, terpancing emosi dengan perbuatan orang yang jahat, hati-hati. Berarti kita sudah mulai hilang kesadaran kita sebagai orang yang benar-benar merdeka, yang lahir dari Allah, yang punya benih ilahi. Itu yang kedua ya, supaya ketika kita bertahan untuk menang, kita bertahannya benar-benar keluar lebih dari pemenang. Kita bertahan bukan tinggal dalam dosa, nikmati dosa, nyaman dosa. Enggak, kita tetap bertahan untuk menang karena kita hari ini tidak pernah lagi terpancing emosi. Kita tidak lagi nyaman dosa, kita tidak lagi nikmati dosa, kita sudah berhenti berdosa. Itu ciri orang yang merdeka ya. Yang terakhir, bagaimana hari ini jangan pernah emosi. Yang terakhir, yuk kita lihat bagaimana hidup sebagai hamba Allah sekalipun kita hidup di dunia ya. Percayalah, pertahanan kita harus benar hari-hari ini. Jangan sampai bertahan dengan sakit hati ya, bertahan dengan jengkel, dengan amarah, itu tidak boleh. Bertahan hari ini pastikan kita juga bukan takut khawatir. Orang takut khawatir itu bukan pahlawan loh, pecundang. Makanya kalau bertahan untuk menang, harus bertahannya membuang rasa takut khawatir. Saudara setiap hari harus berkata, walaupun masalahku tambah berat sampai buat aku tidak berdaya, teler Tuhan, cuapek Tuhan, tapi aku pahlawan, aku nggak mau jadi pecundang Tuhan, karena aku punya Tuhan yang besar. Kalau Tuhanku besar dan dahsyat dan ajaib, ngapain aku harus takut, ngapain aku harus khawatir? Aku pahlawan karena Tuhan yang menyertai aku adalah pahlawan yang besar, maka aku adalah pahlawan yang gagah. Itu yang perlu diucapkan ya. Hamba Allah, lihat Galatia 5 ayat 1 dan 13. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka ya, Kristus telah memerdekakan kita. Karena Kristus sudah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berapa banyak orang yang hari ini hidupnya jadi hamba uang, ya, hamba dosa, hamba hari ini diperhamba hanya untuk urusan hobi, ya. Banyak hamba-hamba yang hari ini menghalangi saudara dan saya untuk semakin dekat sama Tuhan. Pastikan kalau Yesus sudah memerdekakan saudara dan saya, kita harus berdiri teguh sebagai hamba kebenaran. Jangan jadi hambanya dunia, jangan jadi hamba dosa, jangan jadi hambanya uang. Buka mata uang, tutup mata uang, buka mata uang, tutup mata uang. Itu hamba uang. Pastikan kita hari ini tetap berdiri teguh. Tuhan, aku hambamu. Apapun yang kebenaran yang harus aku lakukan, aku lakukan. Lihat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. 3 hal
hari ini jangan menjadi hamba dosa. Yang kedua, jangan menjadi hamba uang. Dan yang ketiga, jangan menjadi hamba masalah. Pastikan saudara dan saya hari ini yuk kita ini bukan hamba siapa-siapa, hamba kebenaran. Saudara harus berdiri teguh, jangan sampai setiap hari digunakan kesempatan untuk berbuat dosa. Karena kita semua dipanggil untuk merdeka. Makanya kita jangan jadi hamba dosa, jangan menjadi hamba uang, dan jangan menjadi hamba masalah. Orang hamba masalah banyak, buka mata mikiri masalah, tutup mata mikiri masalah, siang makan mikiri masalah. Mulai sekarang yuk katakan, aku adalah hamba kebenaran. Yang aku pikirkan ya bagaimana aku memikirkan kebenaran, bahwa hidup ini berjalan dengan kebenaran setiap hari. Kalau Tuhan suruh aku tetap percaya, ya aku berjalan dengan percaya. Aku tidak perlu mikiri masalah, aku mikiri pelayanan aja. Aku mikiri bagaimana aku bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Pastikan, saudara tahu ada satu contoh, nanti ini juga akan saya bahas dalam firman Tuhan ya. Mungkin hari ini saya buat renungannya ini. 2 raja-raja, waktu kemarin saya baca ayat ini sebelum tidur ya, ini ayat penutup. Pastikan hari ini 3, siapa saudara bertahan untuk menang, karena saudara pahlawan saat tidak berdaya ya. Saudara tidak perlu takut, musuhmu akan dipermalukan, tidak berhasil, musuhmu akan jatuh, tidak berdaya. Tenang aja ya. Yang kedua, kita adalah merdeka. Walaupun kita manusia berdosa, makanya kita berhenti dosa, tidak boleh nyaman dosa, tidak boleh nikmat dosa. Kita harus terus berjuang hari ini, jangan sampai iblis bisa hari ini membawa kita untuk melupakan siapa kita, bahwa kita adalah orang yang benar merdeka, punya benih ilahi, dan kita lahir dari Allah. Yang terakhir, bagaimana saudara dan saya sebagai hamba kebenaran, bukan hamba dosa, bukan hamba masalah, dan bukan hamba uang. Itu diingat ya. Jadi kita hamba kebenaran walaupun hidup di dunia. Nah, kita lihat contoh seorang raja yang sampai Tuhan berkata, ini kata kuncinya ada di sini. 2 Raja-Raja 18 ayat 5. Ia percaya kepada Tuhan. Hizkia itu pada waktu menghadapi tekanan Raja Asyur, tapi dia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah Hizkia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti Hizkia. Keren Hizkia ini ya. Saya waktu baca ayat ini saya dapat poinnya. Ayat 6 ini, ayat yang luar biasa. Kenapa Hizkia itu sampai dapat penilaian spesial? Kenapa dia sampai dinilai Tuhan itu? Tidak ada loh orang seperti Hizkia. Selama raja-raja memerintah sesudah dan sebelumnya, tidak ada orang yang sehebat dia. Kata kuncinya di ayat ke-6. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikut Tuhan, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. 7a. Maka Tuhan menyertai Hizkia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia selalu beruntung. Waduh, hari ini kalau Tuhan bilang gini, nak, enggak apa-apa. Masalah, perang, tekanan hidup itu memang harus terjadi. Karena hidup ini proses, hidup ini pertandingan, hidup ini perjuangan. 3P, proses, pertandingan, perjuangan. Di tengah masalah, mau perang-perangan, ada musuh yang begitu kuat, tidak masalah. Yang penting ada kata kunci seperti Hizkia. Tuhan menyertai dia kemanapun engkau pergi, sehingga waktu engkau berperang, engkau selalu beruntung. Ini kata kuncinya. Di tengah proses beruntung, di tengah masa sukar beruntung. Jujur kalau saya ngalami hari ini kesaksian, saya melihat keadaan hidup saya hari ini luar biasa ya. Saya tuh kadang kalau merenungkan Tuhan tuh saya tuh pengen nangis. Saya merenungkan kebaikan Tuhan tuh pengen nangis. Ada banyak orang-orang yang sangat peduli dengan saya ya,
Walaupun kalau datang pelayanan di mana, Bu Eli nanti aku jemput ya, gini, nanti ajak makan. Iya, siap, banyak yang mau datang, jemput dan sebagainya. Ya, saya percaya bahwa ketika kasih orang yang saya cintai hari ini berkurang, ternyata ditambah-tambahkan sama Tuhan. Beruntung nggak dalam segala proses kehidupan saya? Beruntung karena saya bisa memberkati banyak orang, saya bisa menemukan arti kehidupan saya bisa mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Itu keberuntungan saya. Bahkan dalam kehidupan saya melihat bagaimana Tuhan menyertai. Nah, hari ini pastikan kita mau hidup seperti Hizkia. Hizkia di tengah masalah tidak berdaya oleh Raja Asyur. Dia tetap pahlawan yang gagah perkasa. Dia tetap sebagai hamba kebenaran. Dia tetap sebagai orang yang merdeka. Kenapa? Ada kata 3 kunci. Hizkia ini berpaut kepada Tuhan. Hizkia hidupnya berpegang kepada Tuhan. Dan Hizkia berpusat kepada Tuhan. Lihat ya, ada kata paut. Ada kata yang dimana dia tidak menyimpang. Dia berpegang kepada Tuhan, ya. Dan dia hari ini berpusat kepada Tuhan. Itu sebabnya jadilah orang benar yang berpaut, yang berpusat dan berpegang kepada Tuhan. Berpusat karena Hizkia selalu mengikuti Tuhan. Maukah kita hari ini, saya sudah selesai, 3 hal saudara dan saya bertahan untuk menang. Tidak mungkin kalau saudara bertahan menjadi pecundang, saudara akan menang, tidak mungkin. Saudara kalau bertahan hari ini menjadi orang yang bukan merdeka, walaupun saudara manusia berdosa, saudara tetap tinggal dalam dosa, saudara tidak sadar dalam hidupmu ada benih ilahi, tidak mungkin menang. Saudara mau jadi orang Kristen, mau ke gereja 10 kali doa puasa, kalau tidak pernah hari ini bertahannya jadi pecundang, takut khawatir hidup dalam dosa, bahkan saudara dan saya hari ini tidak jadi hamba kebenaran, yang jadi hamba dosa, hamba uang, hamba masalah, tidak mungkin bisa bertahan untuk menang. Tapi waktu saudara jadi hamba kebenaran seperti Hizkia, perang dijalani, pertempuran dijalani, masalah hari ini tidak usah takut, hadapi hutang, debt kolektor, kanker, suami selingkuh, pelakor yang sudah merebut hati suamimu, istrimu yang hilang. Hari ini yuk kita sebagai pahlawan pasti dapat merebut kembali kemenangan. Yang penting bertahanlah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bertahanlah seperti Nabi Hizkia yang hidupnya benar-benar berpaut, berpusat dan berpegang hanya kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, jangan takut ya. Nanti kita ketemu lagi hari Rabu. Pastikan besok saya juga hari kemerdekaan di Onsite Surabaya ya. Saya besok akan ibadah, dan hari yang mau ikut retreat Surabaya Jakarta buruan ya, daftar, ndak akan sia-sia apa yang saudara dapat hari-hari ini. Semakin saudara haus dan lapar akan kebenaran, saudara makin terpuaskan dengan banyak hal. Pastikan Tuhan itu punya banyak cara untuk memuaskan orang benar, untuk memulihkan orang benar. Tapi yang pasti saudara harus sediakan bejananya dulu, wadahnya. Kalau ini bocor, saudara hanya haus dengan berkatnya Tuhan, saudara tidak akan lihat kemenangan. Tapi kalau saudara setiap kali datang ibadah, saudara dengar khotbah, saudara punya wadah bejana yang disiapkan yang benar. Tuhan, aku mau dengar surat cintanya Tuhan, aku mau dengar isi hatinya Tuhan. Percayalah, pagi ini isi hatinya Tuhan sudah disampaikan. Saudara dan saya jangan jadi pecundang, jangan hidup dengan nyaman dosa, jangan hidup dari hamba dunia yang hanya memikirkan masalah, dosa, uang. Ya, saudara bukan hamba dunia. Orang dunia itu hidupnya hanya dikendalikan masalah, dosa, ya, uang, itu hamba dunia. Tapi buat saudara dan saya hari ini, saudara tidak akan lagi hidup diperhamba, tapi kita akan berpaut, berpusat dan berpegang kepada Tuhan semakin teguh. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas ya. Saudara, hari ini jangan pernah berkecil hati. Setiap kehidupan saudara dan saya sudah disediakan kemenangan yang gilang gemilang. Masih ada waktu, saya kasih kesaksian ya.
Ada seorang yang benar-benar beberapa saat yang lalu hidupnya itu sangat terpuruk. Dia itu sudah tidak punya pengharapan, saudara. Ya, bagaimana punya pengharapan? Ketika diperhadapkan dengan keadaan yang sulit, uang aja tidak punya, pekerjaan tidak punya, tabungan tidak punya, ya, keadaan hidup di mana dia benar-benar ditinggal oleh seorang suami tanpa kejelasan. Dan hari itu ibu ini cuman berharap aja sama Tuhan. Tiap kali ibu ini berdoa, selalu kayak Tuhan itu ingatkan. Ada kayak makanan gitu ya. Dia itu bingung kalau berdoa kok kelihatan makanan gitu ya. Dan dia sempat tanya, makanan tuh artinya apa ya gitu ya. Dan ketika ada seorang yang menjelaskan, makan tuh berarti kan kamu akan menikmati gitu. Kamu tidak perlu takut. Kalau kamu hari ini ngalami terpuruk, jangan kamu itu lihat masalah. Arti makanan yang Tuhan lihatkan tiap hari itu artinya kamu dan anak-anakmu akan hidup untuk menikmati berkatnya Tuhan yang luar biasa. Dan singkat cerita, ketika makanan-makanan, dia berpikir mungkin Tuhan itu suruh dia juga jual makanan. Ya bisa juga. Singkat cerita, dia hari itu mulai berusaha, walaupun dia tidak bisa ya, seperti autodidak. Dia itu bisa membuat adonan ya. Dia bilang aneh loh Bu Eli, padahal rasanya ya nggak mungkin. Waktu dia buat sesuatu, buat kue, dan dia mulai pasarin sedikit, teman-teman semua bilang, wih enak gitu ya. Singkat cerita, dari satu mulut ke mulut, ibu ini hari ini punya pesanan, punya pegawai, itu sampai bisa mencukupkan ya kebutuhan dia, lebih dari cukup. Dia bisa bayar hutang, dia bisa hidup dalam kelimpahan, bisa menyekolahkan anak. Waktu dia konseling sama saya gini, Bu Eli tahu, dari tangan yang diberkati Tuhan, saya itu bisa menyekolahkan anak sekolah yang terkeren, maksudnya yang mahal, bukan yang biasa-biasa. Saya itu bisa bawa anak saya sekolah di SD, SMP yang terkenal Bu Eli, yang uang sekolahnya mahal, dan anak saya itu sampai hari ini mereka itu hidup dalam kecukupan. Hari ini ibu ini sudah bisa beli rumah, bisa beli mobil dari zero loh saudara. Dari nol, tidak punya apa-apa. Makanya kalau tiap kali kita berdoa, kadang-kadang Tuhan itu tunjukkan sesuatu. Dan benar arti mimpi, setiap kali dia berdoa, dia cuma lihat makanan. Di situ dia melangkah. Dan benar ketika dia bertahan dengan keadaan yang sulitnya luar biasa. Hari ini ibu ini diberkati Tuhan luar biasa. Dia bisa membuat satu adonan roti yang hari ini terkenal saudara ya. Itu di luar kota saudara. Dan dia bilang, Bu, kalau bukan karena kemurahan Tuhan ya, semua hidup itu kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan pelit, kita tidak hidup hari ini ya. Kita mungkin sudah dipites satu-satu, orang bebal dipites-pites gitu ya. Tapi karena kemurahan Tuhan, walaupun kita ini ndablek, kita ini sering nyakiti hati Tuhan, tapi karena kemurahan Tuhan, kita bisa hidup hari ini di tengah kekurangan kita yang makan ya, di tengah kesulitan hidup kita bisa sukacita. Yang penting Tuhan bilang gini, waktu engkau melakukan bagianmu, maka aku akan melakukan bagianku sebagai Tuhan Allahmu. Siapa yang membuat perjalanan hidupmu berhasil di tengah engkau punya hutang? Ya Tuhan. Siapa yang membuat perjalananmu beruntung di tengah keadaan hidupmu ditinggal pasangan hidupmu? Ya tangan Tuhan. Makanya jangan pernah takut, bertahan. Tidak ada orang putus asa. Pastikan kita bukan pecundang ya. Ingatkan, hari ini kita belajar lagi loh tip ilmu yang sederhana, tapi ini powerful. Bertahan untuk menang, katakan aku bukan pecundang. Musuhku hancur sudah pasti. Masalahku apapun pasti bisa pulih. Wong Tuhan sendiri berjanji sebagai pahlawan yang gagah menyertai aku. Saudara katakan, aku adalah orang yang benar merdeka. Aku gak mau nyaman dosa. Aku hari ini gak mau jadi hamba masalah, hamba uang, hamba dosa. Aku adalah hamba kebenaran. Percayalah, orang yang bertahan hari ini dengan 3 tip ini, engkau akan melihat hari-hari ini
orang lain susah, engkau akan mengalami terobosan seperti Hizkia. Tidak akan pernah di tengah perjuangan hidupmu melawan kanker, melawan hutang, melawan debt collector, melawan perjuangan wanita tobat, pria tobat, ya. Hari ini engkau akan jadi orang yang gagah perkasa. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Pastikan ada banyak kesaksian hidup di balik bonyoknya masalah. Kejadian hidupku dahsyat dan ajaib bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Kami percaya firman ini akan mengubah paradigma kami. Kami tidak mau lagi jadi pecundang karena kami punya Tuhan yang besar. Pastikan kami mau berjalan maju bersama Tuhan, bertahan. Sekali bertahan, kami akan menang, kami akan memperoleh hidup, kami akan selamat. Terima kasih Tuhan. Biarlah kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, dengan melakukan aktivitas kami masing-masing yang bekerja, biarlah hikmat, yang bersekolah, semuanya Tuhan. Apapun pergumulan mereka juga Engkau sudah ambil alih dan Engkau sudah berikan solusi yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau berpisah, biar kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu Rabu. Jangan lupa ada khotbah yang bagus ya. Kita hari ini tetap semangat.